Tahukah saudara, kata-katamu punya kuasa untuk menciptakan. Itu sebabnya berkatalah positif, berkatalah benar, maka terjadi sesuai dengan apa yang kau katakan. Yang ketiga, kemudian saya selesai. Iman yang berkenan memiliki karakter yang bertumbuh, karakter yang berubah, karakter yang beranjak dewasa, yang meninggalkan sifat kekanak-kanakan. Dalam Matius pasal 8 ayat 5 sampai dengan yang ke-13. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku gak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Saya beritahu, perwira Romawi adalah seorang pemimpin atas 100 tentara. Dan perwira Romawi biasanya seorang yang kejam, seorang yang sombong, kasar, dan suka perintah-perintah. Tapi beda dengan perwira Romawi di kota Kapernaum ini. Kapernaum adalah the town of Jesus Christ, atau markas besar Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pada waktu tinggal di Galilea 3 tahun, dia tinggal di Kapernaum. Tapi yang menarik adalah, ternyata yang pertama, perwira ini adalah perwira yang takut akan Tuhan. Perwira ini bukan perwira yang sombong, arogan, dan kasar. Tapi perwira ini adalah seorang perwira yang rendah hati, yang datang kepada Tuhan Yesus meminta tolong dengan ramah berkata, "Aku punya masalah, hambaku sakit lumpuh dan sangat menderita. Dengan segala kerendahan hati, aku sebagai seorang pemimpin atas 100 pasukan, bisakah kau datang dan bisakah kau menyembuhkan pegawaiku yang lumpuh?" Wow, Yesus melihat kerendahan hati perwira ini. Dia melihat iman yang bertumbuh, karakter yang bertumbuh. Yesus langsung tidak basa-basi dan berkata, "Yes, saya datang. Yes, saya tolong." Tapi yang menarik dari perwira ini, dia minta tolong bukan untuk kepentingannya. Dia minta tolong untuk hambanya yang rendah jabatannya. Wow, dia memperhatikan pegawainya. Hei, saya mau untuk setiap saudara, jadilah seorang pemimpin yang lemah lembut. Jadilah seorang pemimpin yang punya kata-kata positif. Jadilah seorang pemimpin yang memperhatikan para pegawaimu. Jangan sampai kita peras tenaga pegawai kita habis, tapi kemudian kita gak pernah kasih bonus. Kita gak perhatikan istirahatnya, kita gak perhatikan makannya. Kalau sampai dia sakit, Anda gak perhatikan, kita yang rugi sendiri. Jangan sampai kita terus kasih dia target, sedangkan tiap tahun kita gak pernah naikkan gajinya. Pemerintah aja memikirkan ke depan bahwa setiap tahun UMR harus naik. Kenapa? Karena harga barang naik. Kenapa kamu sebagai pemimpin rohani, pemimpin yang takut akan Tuhan, tidak memperhatikan gaji mereka untuk naik? Harga inflasi barang naik tiap tahun 5-10%. Kenapa kita nggak naikkan juga gaji pegawai kita 5-10%? Pemerintah yang dunia, yang tidak kenal Tuhan Yesus, bisa bijaksana. Masakah kita sebagai seorang pemimpin yang takut akan Tuhan, yang tahu kebenaran firman Tuhan, tidak perhatikan pegawai kita? Kalau engkau pengen lihat mujizat, jadilah seorang pemimpin yang memperhatikan para pembantu, supirmu, dan pegawaimu. Dan perwira ini adalah perwira yang punya perkataan yang positif dan iman yang besar. Dia berkata, "Tuhan, cukup sampaikan satu kata saja, hambaku akan sembuh." Kamu gak usah repot-repot datang ke rumah. Kamu gak usah repot-repot tumbang tangan aku. Kamu cukup katakan satu kata saja, hambaku sembuh. Langsung Tuhan Yesus berkata, "Hei semua orang Israel,
kamu kalah semua sama orang non-Yahudi ini. Dia punya iman yang lebih besar dari kalian semua. Tahukah saudara, kata-katamu punya kuasa untuk menciptakan. Itu sebabnya berkatalah positif, berkatalah benar, maka terjadi sesuai dengan apa yang kau katakan. Ibadah Impact Community Indonesia menjadi 5 sesi. Ibadah jam 8 pagi, jam 10, jam 12 siang, jam 3 sore, dan jam 5 sore. Seluruh ibadah berlangsung on-site di Mall of Indonesia, lantai P3, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Bagi jemaat yang ingin mengikuti secara online, ibadah live streaming dapat diikuti pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Impact Community Indonesia.